Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, mari kita awali pengawasan pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan kita bisa bersilaturahim pagi hari ini. Juga nikmat dalam naungan syariat Islam, ya, yang penuh, yang sempurna, ya. Rasulullah telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat ini adalah syariat yang sempurna yang cocok untuk kita hidup sampai akhir zaman. Maka bersolawatlah juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan solawat yang banyak, dengan solawat yang penuh kekhusyuan, dengan penuh kualitas. Sebagai rasa syukur kita juga berharap mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Juga kita bersyukur atas bagaimana perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Kita melanjutkan ngaji Sirah Nabawi ini. Mempelajari sejarah itu adalah untuk mengenal masa kini melalui refleksi masa lalu. Juga untuk belajar tentang apa yang terbaik dari yang harus kita lakukan di masa ini. Baik, Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, kita melanjutkan ngaji Sirah Nabawiyah. Kita melanjutkan tentang bagaimana Khulafaur Rasyidin, ya, bagaimana perjuangan para sahabat, mengenalkan sosok-sosok yang dijamin oleh Rasulullah mendapatkan surga ketika mereka masih hidup. Di antara mereka ada empat, di antaranya adalah empat Khulafaur Rasyidin, khalifah yang mendapatkan petunjuk Rasyidah. Juga ada enam sahabat lainnya yang semua itu memiliki karakter masing-masing. Tinggal kita lebih dekat kemana nih, bisa meneladani ke karakter-karakter yang mana. Ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya. Kita mau meneladani orang yang pemalu tapi dermawan dan berwibawa, ya. Ada juga yang cendikia, cerdas, ya, riang, ya, dan ke, eh, tinggi nilai kepahlawannya seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Atau mungkin ada yang tidak tampak kelihatan di tengah masyarakat, low profile. Ada Said bin Zaid, gitu ya. Ada seorang pengusaha sukses, ya, Abdurrahman bin Auf. Ada Tolha bin Ubaidillah. Ada orang yang dikasih amanah itu menjaga amanahnya sampai disebut sebagai dialah penjaga amanah umat ini. Maka kita bisa teladani kisah hidupnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah, ya. Ada Tolha, ya, dan ada Abdurrahman bin Auf tadi, ya. Nah, kita uh, kaji saat ini tentang kekhalifahan umat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Bagaimana kehadiran Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi anugerah dari Allah sebelum dan sesudahnya menjadi khalifah. Dan uh, bagaimana kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau yang dipandang sebagai orang-orang yang lemah, mudah menangis, tetapi ternyata menjadi kekuatan, menjadi orang yang sangat kuat ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bersentuhan dengan nilai-nilai akidah, prinsip-prinsip dalam beragama. Salah satunya adalah kalau kita sandingkan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab, gitu ya. Ini dua profil yang cukup kontras. Yang satu terkenal dengan kelemah lembutannya, yang satu terkenal dengan ketegasannya. Tapi ketika Abu Bakar dihadapkan pada pilihan, apakah membiarkan orang-orang yang tidak mau bayar zakat
karena mereka juga masih orang-orang yang bersahadat ya. Perlukah mereka diperangi atau tidak? Gitu ya. Abu Bakar tampil tegas dan ini menjadi anugerah buat Islam ya, karena mungkin akan hancur, akan luluh lantah umat ini ketika dibiarkan demikian. Karena 2,5 tahun kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu dihadapkan pada hal-hal yang krusial dalam beragama. Munculnya gelombang kemurtadan. Dan kemarin sempat kita bahas ya, ada dua karakter, ada dua tipe murtad. Yang pertama adalah orang yang jelas-jelas mengimani nabi palsu. Ini kan prinsip beragama ya. Kalau sekarang pun demikian ya. Kalau udah orang ngaku-ngaku nabi udah pasti itu murtad, pasti itu sesat itu kan ya, udah ngaku-ngaku nabi. Nah, orang-orang yang mengikuti mengaku nabi ini jelas kemurtadannya. Nah, yang kedua, orang yang masih sholat, masih masih ber apa namanya syahadat itu ya. Tapi dia menganggap bahwa zakat itu tidak lagi wajib ya. Jadi membatalkan salah satu rukun Islam. Ini juga termasuk murtad. Nah, ini di tengah hiruk pikuk banyaknya gelombang kemurtadan, Abu Bakar berprinsip bahwa siapapun yang memisahkan antara zakat dan sholat, maka ia diperangi. Nah, dan betul saja Abu Bakar kemudian bertindak tegas dalam hal ini. Tapi artinya apa? Di balik kelembutannya Abu Bakar, di situ ada sikap ketegasan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, kemudian kontribusi besar lagi ya. Kita bersyukur ya, kita bisa saat ini ya, Allah mudahkan belajar Al-Quran, bisa ngaji Al-Quran itu kan ya. Bisa melihat mushaf Al-Quran ya, yang ditulis yang sudah dibukukan saat ini. Ini juga andil besar dari masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian disempurnakan, dilanjutkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan gitu ya. Sampai kita mengenal namanya Mushaf Utsmani. Ini juga bagian dari ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq gitu kan ya. Beserta dengan Umar bin Khattab dan para sahabat yang mulia itu ya. Tentang bagaimana para hafiz, para penghafal Quran itu banyak yang berguguran. Terutama pada masa Perang Yamamah. Perang Yamamah itu adalah perang melawan orang apa nabi palsu Musailamah Al-Kadzab gitu ya. Yang tinggal di Bahrain kalau sekarang ya. Dulu namanya daerah Yamamah, daerah subur itu. Tinggal di sana. Banyak yang berguguran di antara para penghafal Quran itu. Maka kemudian Abu Bakar dan Umar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin atau yang ditugasi untuk mengumpulkan Al-Quran dan membukukannya. Ini pekerjaan yang tidak ada di zaman Nabi itu ya, tapi Abu Bakar memerintahkan ini karena ini adalah kemaslahatan umat. Di zaman Nabi, wahyu itu turun diperintahkan untuk dicatat selain dihafal. Kemampuan orang Arab itu adalah kemampuan daya linguistik dan daya hafalnya. Tapi kemudian diperintahkan juga untuk dicatat. Dicatat di pelepah kurma, di tulang-tulang, di batu, dan alat yang seadanya atau media yang seadanya. Nah, kemudian ini yang menarik tentang metodologi pengumpulan mushaf Al-Quran ini. Tentang metode untuk mengumpulkannya itu diseleksi dengan sangat ketat. Zaid bin Harisah, Zaid bin Sabit itu kan ya. Waktu itu membuat metodologi ataupun aturan main ketika mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi Zaid minta bantuan para penghafal Al-Quran, sahabat-sahabat yang hafiz itu kan penghafal Al-Quran, dan membuat perencanaan yang rinci, detail, dan akurat itu ya. Zaid tidak hanya berpatokan pada hafalan, walaupun Zaid sendiri sebagai seorang penghafal, ya. Zaid bin Ha- bin Sa, Zaid bin eh, Sabit ini adalah hafiz, penghafal Al-Quran. Di tengah beliau juga ada para hafiz, para penghafal Al-Quran, orang-orang yang bukan hanya hafal tapi memang sudah mendarah daging ya. Nah, Zaid nggak mau hanya berpatokan pada hafalan para penghafal Al-Quran.
walau mereka adalah orang-orang terpercaya, mereka adalah sahabat-sahabat Rasul. Zaid berusaha berpatokan pada bukti material. Oh, ini sangat ketat nih, ya, metodologi dan aturan main yang dilakukan oleh Zaid. Harus ada bukti material yang dapat dilihat dan nggak cukup hanya bisa dilihat ya, tidak hanya cukup dengan hafalan ya, tidak hanya cukup dengan bukti tulisan ya, karena ia lantas membuat dua syarat. Pertama adalah hafalan ayat Al-Quran para sahabat harus memiliki bukti catatan pada masa Rasulullah. Bukti catatannya pada masa Rasulullah. Rasulullah membacakan, mendetailkan dan dicatat. Kan bisa aja kan, eh, hafal itu kan ya, kemudian mencatat ulang. Nah, kata Zaid, harus pencatatannya pencatatannya itu adalah otentik di zaman Rasulullah, pada masa Rasulullah ya, memiliki bukti catatan pada masa Rasulullah. Yang kedua, ya jadi seleksi yang sangat ketat. Yang kedua, harus ada dua saksi yang bersaksi bahwa mereka melihat catatan tersebut pada masa Rasulullah. Ya, jadi bukan sekedar catatan yang kemudian orang hafal, kemudian dicatat ulang, enggak. Tapi harus ada dua orang saksi yang melihat catatan tersebut pada masa Rasulullah. Dan mereka melihat Rasulullah mendiktekannya, gitu kan ya. Ini syarat yang sangat ketat itu kan ya. Dan Zaid ini bekerja luar biasa itu ya. Kata Zaid bahkan dikatakan kalau seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan gunung, mungkin ini lebih 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 ringan dibandingkan dengan tugas ini gitu aja. Karena begitu besarnya tanggung jawab untuk tugas ini. Zaid menelusuri setiap ayat Al-Quran ya, dengan dua metodologi tersebut, dengan dua syarat tersebut ya, dan mengumpulkan dari berbagai pelepah kurma, ada dari lempengan batu, lempengan kulit, daun kering seperti itu ya, dan juga dari hafalan para sahabat. Nah, sampai kemudian ada satu ini ya, ada satu kondisi, satu eh, fase di mana Zaid menemukan ada ayat yang nggak ada dua orang saksi ini, tapi itu benar menyatakan bahwa itu dihafal, kemudian juga dicatat pada masa Rasulullah. Tetapi saksinya cuma ada satu. Sementara tadi eh, syaratnya adalah ada hafalan, ada tulisan, dan dua orang saksi. Ya. Nah, nggak cukup dua orang saksi, hanya ada saksi waktu itu. Cuman ada satu orang saksi untuk ada dua ayat ini. Saya belum menemukan ini ayatnya ayat apa itu ya. Tapi di dalam sirah disebutkan bahwa saksi itu adalah namanya Khazimah bin Sabit Al-Ansori ya, seorang sahabat dari golongan Ansor itu ya. Gimana ini? Belum nggak saksinya cuma ada satu gitu kan ya. Kemudian kali lagi sahabat mencari apa mendapati sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan ini menjadi bukti ya tentang sabda Nabi, hadis Nabi, perintah Nabi itu berkah ya, berkah buat kita, buat umat ini gitu kan ya. Dan itu dan Nabi berbicara dengan bimbingan wahyu ya, termasuk juga untuk hal-hal yang mungkin tidak tidak terprediksi untuk apa manfaatnya gitu kan ya, kapan itu digunakan. Jadi Nabi pernah menyatakan tentang profil Khazimah bin Sabit Al Ansor ini. Ini tentu nggak, waktu Nabi menyampaikan ini nggak ada hubungannya dengan proses pengumpulan ini Quran ini kan, karena Nabi sudah menyampaikannya jauh-jauh hari setelah sebelum wafat itu kan ya. Kata Nabi, kesaksianmu sama dengan kesaksian dua orang. Nabi mengatakan tentang kesaksiannya Khazimah bin Sabit Al Ansori, namanya Khazimah. Khazimah bin Sabit Al-Ansori, kata Nabi, kesaksianmu sama dengan kesaksian dua orang. Maka dengan demikian, ini menjadi pelengkap, menjadi eh, argumen ataupun juga syaratnya terpenuhi, ya syarat tentang harus ada dua orang saksi. Ada dua ayat yang saksinya hanya ada satu, tapi berpatokan pada hadis Nabi bahwa kesaksian orang ini adalah sama dengan kesaksian dua orang. Maka kemudian tuntas setelah itu Zaid selesai mencatat, ya setelah dicatat kemudian dibacakan kepada masyarakat umum
di masjid gitu dalam forum besar, forum yang hadir para sahabat, para penghafal Quran di situ ya, disampaikan kepada masyarakat muslimin dan mereka mengakuinya. Maka dengan demikian ayat yang tercatat secara mutawatir ya diriwayatkan oleh banyak orang, lebih dari satu orang, terhafalkan secara mutawatir pula. Ini tidak ada kitab yang diperlakukan seperti ini selain dengan Al-Quran ya. Maka berkah tentu saja kita bisa membaca Al-Quran sebagai wahyu ya, kemudian kitab yang terjaga seperti Allah sampaikan bahwa sungguh kami telah menurunkan Az-Zikr Al-Quran dan sungguh kami selalu menjaganya. Dan ini cara Allah menjaga Al-Quran adalah melalui orang-orang yang hidup demi untuk Islam dan selalu sibuk untuk Islam dalam seluruh hidupnya. Inilah proses pengumpulan Al-Quran yang pertama. Ya. Maka hanya milik Allah segala pujian dan anugerah dan bersyukur ya kita bisa membaca Al-Quran ya. Maka ketika kita membaca Al-Quran itu bisa membaca Al-Quran tuh itu sebuah bentuk kesyukuran. Artinya Al-Qur'annya mau untuk kita baca ya. Jadi kalau kita sibuk kerja atau sibuk waktunya sibuk gak karuan kemana-mana itu ya sampai tidak membaca Al-Quran itu bukan kitanya sibuk tidak sempat membaca Al-Quran, tapi introspeksi kita adalah jangan-jangan memang Al-Quran nggak mau dibaca oleh kita karena mungkin dosa kita ya karena eh, ada noda dalam diri kita itu ya sehingga Al-Quran yang suci tidak mau dibaca oleh kita. Maka beristighfar kalau kita ketika kita dalam satu hari atau satu pekan tidak ada interaksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah jamaah di sini insya Allah ya paling enggak di hari Kamis ya ada ngaji Al-Quran bersama Ustaz Sungkono dan di hari dan setiap hari ya ada semangat untuk one day one juice dan sebagainya. Ini adalah bentuk rasa syukur juga buat kita bahwa Al-Quran mau dekat dengan kita ya. Dan jadi alert, jadi introspeksi ketika kenapa ya saya tidak bisa membaca Al-Quran dalam satu pekan ini gitu ya. Berarti ada dosa apa nih yang membuat Al-Quran tidak mau didekati oleh kita. Nah ini salah satu jasa besar ya kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian dilanjutkan oleh estafet kekhalifahan Umar, Sayyidina Utsman itu ya, sampai kemudian Al-Quran terbukukan ya. Nah, selain dari pengumpulan Al-Quran di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq juga sudah mulai penyebar luasan Islam ke berbagai negeri, ke Persia dan ke Romawi sudah mulai dilakukan, gitu ya, untuk menaklukkan dua negara adidaya. Ya. Dan pada masa Khalifah Abu Bakar muncul juga pahlawan-pahlawan besar. Ya, tentu yang paling fenomenal adalah sahabat Khalid bin Walid, gitu ya, yang sepak terjangnya luar biasa ya dalam menumpas gelombang kemurtadan, termasuk juga membuka wilayah-wilayah seperti Irak ya, Persia, Iran ya, kemudian sampai merintis jalan untuk membuka wilayah Romawi itu kan ya. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq memang ditakdirkan eh, hanya menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun setengah itu kan ya. Karena beliau wafat di usia di bilangan umur yang sama dengan Rasulullah yaitu 63 tahun. Abu Bakar wafat dan ketika wafatnya Abu Bakar, beliau kemudian mengangkat sahabat Umar bin Khattab. Ya, jadi Abu Bakar ini ya hidupnya menjadi berkah anugerah buat umat ini ya. Tapi beliau itu tetap tetap low profile ya. Beliau tetap eh, Umar ini adalah orang yang lebih tepat kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Sampai ada sebuah peristiwa di mana Abu Bakar eh, didesak oleh dua orang gitu ya. Namanya Uyainah bin Hisham dan Akra bin Habis gitu ya. Datang kepada Abu Bakar, dia kata dia, wahai Khalifah Rasulullah, kita memiliki sebidang tanah tandus, nggak ada rumput, nggak ada manfaatnya. Maukah Anda serahkan sebidang itu untuk agar kami menanaminya? Ya. Ini tanah negara diminta, ibaratnya kayak gitu ya.
nah, untuk dikelola sama ini. Abu Bakar minta izin kepada jamaah itu kan ya. Kemudian ngasih surat rekomendasi, oke, tapi dengan syarat harus ditandatangani oleh Umar bin Khattab. Umar ketika itu tidak ada di dalam majlis itu gitu kan ya. Kemudian dua orang ini datang kepada Umar dan Umar marah gitu ya. Umar marah sampai dirobek surat ini gitu kan ya. Apa-apaan ini ya? Kamu dulu mendapatkan ini di zaman Rasulullah gitu kan ya. Karena Islam masih lemah gitu kan ya. Kalian sekarang Islam sudah kuat gitu kan ya. Kamu nggak kamu kalau mau melakukan ya usaha dengan usaha sendiri gitu kan ya. Ibaratnya kasarnya seperti itu kalau dari kalimatnya Umar bin Khattab. Umar lantas kemudian merobeknya itu ya, dan dua orang ini balik lagi kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Maka kata Sena Abu Bakar, kata mereka mereka dengan kecewa, ini gimana ini itu ya? Sebenarnya yang jadi khalifah itu siapa sih itu ya? Eh, Kata mereka, demi Allah kami tidak tahu. Anda yang khalifah, maksudnya ngomong kepada Abu Bakar nih dua orang ini, Anda yang khalifah atau Umar? Kata Abu Bakar, dia, dia itu maksudnya Umar. Jika dia mau, dia jadi khalifah, gitu ya. Umar eh, mendatangi Abu Bakar, minta tolong jelasin kenapa sebidang tanah ini diserahkan kepada dua orang ini, gitu kan ya. Kata Sayyidina Umar, ini apakah milikmu, apakah milik kaum muslimin secara umum, gitu ya. Kata Abu Bakar, ini milik kaum muslimin secara umum. Kata Umar, apa yang membuat engkau menyerahkan kepada dua orang ini? Enggak kepada seluruh kaum muslimin, karena ini adalah asetnya kaum muslimin. Jika, ya kata Abu Bakar, "Ah, aku telah meminta pendapat orang-orang di sekitarku, gitu ya. Ah, tidak kepada seluruh kaum muslimin memang, gitu ya. Dan mereka menyetujui hal ini, gitu kan ya. Kata Umar, jika mereka itu sudah setuju, apakah mereka rela, gitu ya. Maka kata Umar, jika Anda telah meminta pendapat orang-orang di sekitarmu, apakah kaum muslimin rela? Nah, sekali lagi Abu Bakar bilang, kan aku udah pernah bilang ya, aku udah pernah katakan kepadamu bahwa kamu lebih kuat menerima ini, menerima jabatan khalifah ini daripada aku. Akan tapi kamu maksa aku, gitu ya. Ini kerendahan diri, kerendahan hatinya Abu Bakar As-Siddiq gitu kan ya. Padahal dengan tadi dengan kekuatannya Abu Bakar bahkan dalam beberapa kesempatan Abu Bakar dengan Sayyidina Umar itu berargu, beradu argumen, termasuk tadi memerangi orang murtad yang menghindarkan bayar zakat gitu ya. Abu Bakar kalau bilang kalau kalian tidak mau memerangi, biar aku sendiri yang akan memeranginya. Ini Sayyidina Umar berarti memang Abu Bakar sudah mendapatkan petunjuk, ilham dan hidayah gitu ya. Dan kekuatan Abu Bakar dan jasanya luar biasa pada periode-periode yang krusial. Tapi tetap eh, beliau rendah diri kan ya. Dan kemudian masa kekhalifahan itu ya, ketika Abu Bakar wafat, ya, beliau wafat di Jumadil Akhir itu ya, tahun ke-13 Hijriah, dan prosesi peralihan kekuasaan dari Abu Bakar ke Sayyidina Umar dan prosesi peralihan kekuasaan dari empat khalifah ini memang beda-beda ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa model pemerintahan suatu negeri itu kan mungkin bisa beda-beda ya. Bagaimana Abu Bakar dipilih secara aklamasi gitu kan ya. Kemudian Umar ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Utsman dipilih melalui Majelis Syuro ya. Sayyidina Ali dipilih oleh jamaah gitu kan ya. Itu beda-beda cara pengangkatan khalifah ini juga menjadi contoh mungkin metodologi beda-beda itu kan ya dalam hal pengangkatan pemimpin. Nah, jadi ketika peralihan itu, ketika Abu Bakar merasa sakit dan berujung pada kematian, ia berniat mencalonkan orang yang akan menjadi suksesor, meneruskan kekhalifahan setelahnya. Dan Abu Bakar merasa khawatir akan terjadi perselisihan. Maka ia memilih untuk mencalonkan Umar bin Khattab dan ia minta pendapat beberapa sahabat yang dianggap pantas ikut campur dalam proses pencalonan tersebut. Abu Bakar bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, ya, kepada Utsman bin Affan, kepada Zaid, bahkan kepada pemimpin Madinah ataupun pemimpin orang terpandang di kalangan Ansor seperti Usaid bin Hudair itu ya, dan lain-lain dari kalangan
Muhajirin dan Ansor. Setelah berdiskusi dan bertukar pikiran, dan hampir semua peserta musyawarah sepakat atas pencalonan Umar sebagai khalifah. Ya, sebagian yang lain mungkin ada yang pro kon gitu ya, karena melihat Umar ini sebagai sosok yang keras ya. Akan tapi kemudian pada akhirnya mereka juga setuju untuk mendengarkan berbagai alasan dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini membuat Abu Bakar merasa tenang setelah anggota musyawarah sepakat atas pencalonan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Maka Abu Bakar lantas memerintahkan keluarga Umar membawa Umar ke masjid di mana masyarakat sudah berkumpul ketika itu. Abu Bakar memberikan petunjuk kepada masyarakat dari tempat eh, di mimbarnya di masjid itu ya. Abu Bakar berkata, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian rela terhadap orang yang akan menjadi khalifah kalian ini? Demi Allah, aku sungguh telah berpikir keras dan aku tidak menyerahkan jabatan kepada kerabatku. Aku telah memilih Umar bin Khattab." Ya, jadi tidak diserahkan kepada keluarganya Abu Bakar itu kan ya. Di situ ada Abdullah bin Abu Bakar, ada Abdurrahman itu kan ya. Aku tidak memilih keluargaku, aku telah memilih Umar bin Khattab. Maka dengarkanlah Umar dan taatilah dia. Maka kemudian orang-orang menjawab sami'na wa atona. Kami dengar dan kami taat. Dan ketika itu Abu Bakar berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku hanya menginginkan kebaikan. Aku mengambil keputusan untuk mereka akan sesuatu yang sejatinya engkau lebih mengetahui. Aku berusaha keras membuat keputusan buat mereka yang berdasarkan pikiranku. Aku menyerahkan kepada kepemimpinan ini, kepemimpinan mereka kepada orang yang terbaik dan terkuat di antara mereka. Aku memilih orang yang lebih serius untuk menjalankan apa yang aku instruksikan untuk mereka." Maka setelah itu, setelah Abu Bakar wafat meninggal dunia ya, ia dimakamkan di samping makam Rasulullah. Pada hari itu pula orang-orang berbondong-bondong berbaiat mengambil janji setia kepada Umar bin Khattab. Dan itu terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah ya. Jadi masyarakat umum sepakat membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Dan dialah orang yang pernah dikatakan oleh Rasulullah ya, eh, kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, pada umat-umat terdahulu ada orang-orang yang mendapatkan ilham. Jika dalam umatku ada orang yang mendapatkan ilham, dialah Umar. Ya, jadi Abu Bakar ya adalah orang yang mendapatkan ilham karena banyak juga ayat Al-Quran turun berkenaan dengan ucapannya Umar bin Khattab. Ya, Rasulullah juga pernah mengatakan para malaikat berkata-kata melalui lisannya. Oleh sebab itu, kita menemukan beberapa ayat Al-Quran turun sesuai dengan pikiran Umar bin Khattab. Dan Abu Bakar ya eh, ini ya mengangkat Umar bin Khattab ya. Jadi sekarang kita akan telusuri ya masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang melanjutkan perjalanan pendahulunya itu Abu Bakar As-Siddiq dalam berbagai pembebasan, dalam berbagai eh, dakwah pembebasan maupun juga perluasan wilayah, termasuk keberhasilan beliau untuk membebaskan negeri Palestina, Baitul Maqdis. Itu terjadi pada masa kekhalifahan eh, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, kemudian ketika Umar diangkat gitu ya, ada hal yang terjadi gitu ya. Kaum muslimin ketika itu, para prajurit kaum muslimin itu sedang sibuk eh, membebaskan negeri-negeri itu kan ya. Karena Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk bergerak ke Irak ya, ke Syam gitu ya. Setelah selesai dari Irak, selesai lanjutkan ke Suriah gitu kan ya, ke Syam. Khalid ini luar biasa perjuangannya ya. Bahkan jalan beliau tuh Khalid itu pernah dapat perintah dari Khalifah Abu Bakar itu adalah untuk pindah dari Irak ke Syam karena pasukan Syam sedang membutuhkan bantuan. Dan Khalid ketika itu memilih pindah ke Syam melalui satu satu jalur yang mungkin orang nggak akan terpikir untuk lewat situ. Lewat jalur Gurun Syam yang terkenal dengan Gurun Gurun Samawah. Gitu.
Itulah jalan yang nggak pernah dilalui oleh tentara sebelum Khalid bin Walid. Karena apa? Karena sangat gersang, hanya ada sedikit air ya. Dan Khalid memilih jalur tersebut karena ingin mengejutkan musuh dan menguasainya dari belakang. Memang banyak pertempuran-pertempuran yang akhirnya dimenangkan kaum muslimin ya, eh, dengan kepemimpinan yang luar biasa dari Khalid bin Walid. eh Khalid ya karena Khalid berpikir bahwa pasukan itu ketika itu ya, ketika sampai di Syam setelah perjalanan panjang yang melelahkan, ia bergabung dengan pemimpin pasukan yang sudah dikirim oleh Abu Bakar sebelumnya yang memimpin wilayah Syam. Tapi ya Khalid berpikir ya strategik nih bahwa di dalam sebuah komunitas pasukan itu tidak boleh ada matahari kembar, tidak boleh ada dua pemimpin, harus disatukan dalam satu kepemimpinan. Tapi dia merasa sungkan untuk menyampaikan hal itu karena takutnya dianggap dia yang mau jadi pemimpin, terutama ketika membahas siapa yang harus menjadi pemimpin umum. Karena harus harus ada pemimpin umum yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Maka Khalid ini menggunakan cara yang canggih dalam menyampaikan maksud tujuannya itu ya, agar gagasannya bisa diterima dan tidak menyinggung perasaan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Ketika itu ada 4 batalion yang di 4 pasukan besar ya. Di situ ada pemimpin-pemimpinnya gitu kan ya. Kata Khalid, mari kita berkumpul dan kita menggilir kepemimpinan ya. Sebagian menjadi pemimpin pada hari ini dan sebagian yang lain memimpin besok, sebagian yang lain memimpin lusa hingga kalian semua merasakan menjadi pemimpin ya. Kata Khalid, biarkan aku menjadi pemimpin pada hari ini. Maka mereka pun mengangkat Khalid sebagai pemimpin dan mereka menilai perkara ini adalah lebih lebih ini ya, lebih baik ya yang mereka alami. Nah, selama kepemimpinan Khalid ini dia menyatukan mengatur baris pasukan ini. Karena setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh pemimpin yang esok hari dan selanjutnya. Karena pasukan ini harus diatur karena yang akan dihadapi adalah orang-orang Romawi ya. Dan apa yang eh, kemudian terjadi adalah banyak kemenangan-kemenangan yang didapat oleh kaum muslimin. Termasuk adalah bagaimana mengalahkan negeri adidaya seperti Romawi. Bahkan dalam sebuah dialognya di tengah pertempuran itu ada salah seorang pemimpin pasukan Romawi itu menyatakan diri masuk Islam. Ya, jadi ada pemimpin pasukan Romawi keluar dari barisannya menemui Khalid bin Walid ya. Pemimpin ini namanya Jarjah. Ia memanggil Khalid dan Khalid mendekatinya. Sampai kedua kudanya itu ya inilah dekatan itu ya, saling bersentuhan. Kata Jarjah si pemimpin Romawi ini, wahai Khalid, kabarkanlah kepadaku dan jangan berbohong. Ya, orang merdeka itu nggak akan berbohong. Jangan menipuku karena orang mulia itu tidak akan menipu. Ya, orang merdeka tidak berbohong, orang mulia itu nggak suka nipu. Kata dia, apakah Allah menurunkan pedang kepada nabimu dan nabimu itu memberikan pedang tersebut kepadamu hingga Anda selalu menang dalam pertarungan. Jadi namanya Khalid itu sudah harum sekali gitu ya di kawasan regional gitu ya. Kalau berperang itu selalu menang gitu ya, menang terus. Sampai dia kan dikenali disebut sebagai Saifullah, pedang Allah. Yang ini yang membuat penasaran si pemimpin pasukan Romawi yang bernama Jarjah itu. Kenapa itu ya? Apakah Allah menurunkan pedang kepada nabimu dan nabimu memberikan pedang itu kepadamu itu ya, sehingga engkau selalu menang dalam pertempuran? Kata Khalid tidak. Terus kenapa Anda disebut sebagai Saifullah? Kenapa Anda disebut sebagai pedang Allah? Nah, Khalid menjawab, Allah mengutus nabinya kepada kami. Beliau berdakwah kepada kami, tapi kami menghindar dan menjauhinya. Sebagian dari kami ada yang percaya padanya dan sebagian yang lain mendustakannya serta menghindar darinya. Aku termasuk orang yang mendustakan dan menjauhinya. Ya, karena Khalid itu juga masuk Islamnya belakangan kan, sebelum masa Fatu Mekah tuh. Ya. Tapi kemudian Allah mengubah dan mengarahkan hati kami. Allah memberikan hidayah kepada kami untuk percaya padanya. Kami lantas berbaiat kepadanya
Setelah itu, beliau berkata kepadaku, engkau salah satu pedang Allah yang Allah hunuskan kepada orang-orang musyrikin. Beliau kemudian mendoakan kemenangan untukku. Oleh karena itu, aku diberi gelar seperti itu. Ya, gelarnya Khalid bin Walid yaitu Saifullah, pedang Allah. Kata Khalid melanjutkan dalam dialognya dengan Jarjah, dan aku menjadi orang Muslim yang paling keras terhadap orang-orang musyrik. Nah, kemudian Jarjah yang mendengarkan perkataan Khalid ini mendapat klarifikasi langsung dari Khalid ya, bahwa yang disebut dengan pedang Allah itu bukan secara fisik menerima pedang dari Rasulullah, itu pedang yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, bukan. Kata Jarjah, wahai Khalid, apa yang Anda dakwahkan? Apa yang kau seru sebenarnya? Kata Khalid, yang kami dakwahkan adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya, serta mengakui wahyu yang datang dari Allah. Jadi misinya kamu apa ya? Ya, kami itu ingin menyebarkan bahwa mendakwahkan bahwa bersaksilah kepada Allah bahwa tidak ada sekutu eh, bagi Allah. Allah Maha Esa itu ya. Kata Jarjah, jika ada orang yang menolak, apa yang akan kamu lakukan? Ini dialog antara dua pemimpin pasukan nih dalam sebuah ini ya, eh, one on one itu ya. Khalid berjawab, kata Khalid, kalau dia mau, kalau dia, kalau kalau orang itu menolak gimana? Ya kata Khalid, ia harus membayar jizyah, kayak semacam upeti ataupun bayaran zakat kali ya, atau pajak kali ya. Ia harus membayar jizyah. Kata Jarjah, kalau nggak mau bayar jizyah gimana? Kami kumandangkan perang terhadapnya, kemudian kami memeranginya. Kata Jarjah, apa status orang yang mengikuti dakwahmu pada hari ini? Ya, apa status orang yang mengikuti Islam pada hari ini? Maksudnya pada masa tersebut ya, yang orang sudah berlalu, orang-orang yang sudah sebelumnya masuk Islam. Dia Jarjah mungkin beranggapan bertanya, gimana orang-orang yang masuk Islam kemudian, kayaknya belakangan hari ya, atau bukan pada generasi awal. Kata Khalid, status kami satu, sesuai yang telah Allah tetapkan kepada orang mulia dan orang biasa. Orang-orang awal masuk Islam dan orang-orang akhir masuk Islam. Jadi statusnya sama itu ya. Status kami satu sesuai dengan yang telah Allah tetapkan kepada orang mulia dan yang orang biasa. Kata Jarjah, apakah orang yang bergabung dengan kalian hari ini mendapatkan imbalan seperti kalian? Ya. Wah, ini sudah mulai ada rasa tertarik nih dari Jarjah. Kalau masuk Islamnya sekarang itu dapat imbalan yang sama nggak seperti kalian yang lebih dahulu gitu ya. Kata Khalid menjawab, benar dan lebih baik. Kata Khalid ya. Benar dan lebih baik. Wah, ini persuasif dan provokatif untuk membuat orang interest gitu ya. Kata Jarjah ini, bagaimana mungkin sama dengan kalian dalam mendapatkan imbalan. Padahal kalian lebih dahulu dari dia dalam memeluk Islam. Kalian lebih dulu dari dia ataupun orang yang mau masuk Islam ini. Ya, maksudnya dirinya itu kan ya. Nah, jawaban Khalid ini inspiratif. Ya. Khalid mengatakan, kami menerima perkara ini, ya, kami menerima Islam karena kasih sayang. Kami berbaiat pada Nabi, ya, kami berbaiat kepada Nabi kami ketika beliau masih hidup di tengah-tengah kami. Beliau menerima wahyu dari langit dan menyampaikannya kepada kami. Beliau memperlihatkan tanda-tanda kebenaran kepada kami. Orang-orang, ya, orang yang melihat dan mendengar apa yang kami lihat dan kami dengar pasti akan memeluk Islam dan berbaiat kepadanya, kepada Rasulullah, ya. Dan kalian, ya, kalian tidak melihat keajaiban dan mukjizat yang kami lihat, ya. Kalian tidak mendengar keajaiban dan mukjizat yang kami dengar. Ya, barang siapa dari kalian yang memeluk Islam secara tulus dan serius, maka ia lebih baik dari kami. Nah, ini membuat hati Jarjah berbunga-bunga kan? Ya, statementnya Khalid ini luar biasa ya. Bahkan Kak, kamu lebih baik kalau masuk Islam sekarang gitu ya. Bahkan orang yang bisa masuk sekarang Islam sekarang lebih baik ya. Dulu kami ya keajaiban turun, mukjizat turun ya. Nah, wahyu sabda langsung disampaikan oleh Rasulullah gitu kan ya. Kalian kalau sekarang gitu kan ya, demi Allah itu ya. Kalian
tidak melihat itu, gitu ya. Kalau kalau kalian berislam secara tulus dan serius, itu lebih baik buat kalian, gitu ya. Kata Jajah, demi Allah, Anda berkata benar dan tidak menipu kami. Kata Khalid ya, demi Allah, aku telah berkata benar kepadamu dan Allah adalah pemelihara apa yang kamu tanyakan. Maka seketika itu juga Jarjah ini membalik perisainya dan mendekat kepada Khalid ya. Jarjah langsung lantas berkata, ajarkanlah aku tentang Islam ya. Ajarkanlah aku tentang Islam ya. Lalu Khalid ini merangkul Jarjah dan mengajaknya masuk ke kemahnya ya. Khalid mengambil wadah berisi air ya untuk Jarjah bersuci di situ ya. Mengajarkan Jarjah, kemudian Jarjah melakukan sholat 2 rakaat ya. Jadi di sebelum bersuci kemudian masuk Islam ya, wudhu dan sholat 2 rakaat. Kemudian ketika pasukan Romawi melihat gerak-gerik Jarjah ini ya sedang ada di dekat dengan Khalid, mereka mengira bahwa Jarjah sedang memperdaya Khalid. Ketika mereka memperhatikan bagaimana gerak-gerik Jarjah di hadapan Khalid, dugaan mereka semakin kuat bahwa Jarjah telah berhasil memperdaya Khalid nih ketika itu, kata pasukan Romawi ya. Maka kemudian pasukan Muslimin melihat gimana gerak-geriknya juga orang pasukan Romawi ya. Mereka lantas menyerang pasukan kaum Muslimin nih, orang-orang Romawi ini. Jarjah dan Khalid keluar dari kemahnya dan Jarjah berperang dalam barisan pasukan kaum muslimin ya. Maka pasukan kaum muslimin berteriak dan bersiaga. Pasukan Romawi ini membuat ciut dan mereka mundur ya. Dan dalam pertempuran ini memang Jarjah berperang di barisan kaum muslimin dan beliau gugur sebagai syuhada ya. Jadi ini ada kisah tentang Jarjah mendapatkan pahala syahid. Jarjah baru melaksanakan sholat 2 rakaat saja, ya. Dan ini terjadi pada perang Yarmuk namanya. Dan peperangan pun berakhir. Pasukan Muslimin berhasil meraih kemenangan. 3.000 tentara Muslim gugur sebagai syahid, tapi 12.000 pasukan Romawi juga tewas dan pasukan Romawi lantas melarikan diri menuju Damaskus dan pemimpinnya Heraklius ketika itu kabur melarikan diri ke Antokia, ya, ke Turki berarti ya. Dan ini salah satu peristiwa heroik kepahlawanannya Khalid bin Walid ya, yang menjadi prajurit di masa Khalifah Abu Bakar, kemudian masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Tapi yang menarik adalah ketika Sayyidina Umar naik tahta, kebijakan pertama yang dia tetapkan adalah mencopot jabatan Khalid sebagai pemimpin pasukan Muslim. Nah, ini mengapa ini dilakukan? Ya, insya Allah kita akan dalami ya eh, di pertemuan yang akan datang ya. Apa alasan Sayyidina Umar kemudian mencopot kekhalifahan eh, Khalid bin Walid dan digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin. Baik, Ibu Bapak yang Allah hormati, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Silahkan kalau ada tambahan, tausiah maupun juga diskusi pertanyaan dipersilahkan. Baik, cekap. Baik, kalau tidak ada terima kasih untuk kebersamaannya. Cekap Ustaz. Mari kita tutup pengawasan pagi ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Subhanaka wa bihamdika asyhadu an bihamdika la ilaha illa asyhadu anta an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Bapak. Jazakallahu Sama-sama, khair Kak. Ustaz. Ustaz. Sami. Jazakillah khair. Syukran Ustaz. Sami-sami, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.